Dorong keinginan agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sejumlah relawan mendaftar dan mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 yang diadakan pemerintah. Sikap para relawan ini bisa jadi bentuk perjuangan di masa kini untuk mengisi kemerdekaan dengan tindakan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Lalu perjuangan seperti apa yang harus dilalui para relawan uji klinis calon vaksin COVID-19 ini? Sudah bergabung bersama kita secara daring atau online, Mbak Riani Wulandari, salah satu relawan uji klinis calon vaksin COVID-19. Selamat pagi, Mbak Riani. Pagi. Mbak Riani berarti termasuk relawan yang sudah mendapatkan suntik uji vaksin atau yang sudah lolos seleksi tapi belum disuntikan calon vaksin ini? Sudah suntik vaksin. Sudah disuntik ya. Apa yang Anda alami pertama, Mbak Riani, usai mendapatkan suntikan uji vaksin ini? Kalau aku alhamdulillah nggak ada gejala apa-apa. Tidak terasa apa-apa? Tidak. Sudah berapa hari? Udah 3 hari. Sudah 3 hari tapi tidak ada demam atau batuk pilek atau apapun ya usai vaksin? Nggak ada. Diberitahukankah Mbak Riani ketika mengikuti uji vaksin ini mendapatkan suntikan yang mana, uji vaksin atau placebo? Oh, kita nggak dikasih tahu. Jadi apa yang dijelaskan kepada Mbak Riani sebagai relawan? Jadi untuk jadi relawan ini kan ada tahap-tahapnya juga. Nah, untuk tahap awal tuh kayak kita pemeriksaan kita punya penyakit atau enggak, terus kayak berat badan, tinggi badan. Ya. Terus di hari kedua, di pertemuan kedua baru di rapid test lagi, terus baru suntik vaksin. Berarti cukup panjang ya perjalanan Mbak Riani yang harus dilalui untuk bisa menjadi relawan ya? Iya. Ada berapa tahapan itu berarti, Mbak? Ada 5. 5 tahapan. Apa yang membuat Mbak Riani akhirnya terdorong, tergerak untuk mau menjadi relawan yang harus mengikuti beberapa persyaratan? Karena kan jadi relawan juga ada target orangnya. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut, terus bukan kan banyak info yang ikut tuh kayak pejabat-pejabat tinggi aja. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut tuh kayak ngebantu lagi supaya targetnya lebih dapat aja. Nggak takut, Mbak? Enggak sih, itu tergantung diri juga. Apakah mungkin ada kekhawatiran juga dari orang terdekat atau keluarga dengan Mbak Riani memilih mau menjadi relawan? Kalau dari keluarga mungkin ada, karena kan selama di rumah aja kita ketemunya hanya keluarga aja. Sedangkan kalau untuk jadi relawan kan kita keluar dan ketemunya sama orang lain yang belum kita tahu dari mana mereka. Terus bagaimana Mbak Riani menjelaskan bahwa Mbak Riani mau mengikuti ini untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara? Karena sebagai relawan juga kan kita dipantau gitu, jadi ada asuransi kesehatan, terus protokol kesehatannya juga ada. Jadi usai divaksin kan dipantau 6 bulan ya Mbak Riani ya? Iya, kita ada pemantauan 6 bulan. Aktivitas Mbak Riani berarti seperti apa? Setelah vaksin tuh kita dikasih kartu gitu, kartu untuk pengisian gejala-gejala gitu. Jadi dari hari per hari tuh ada gejala atau enggak, terus kayak pengecekan suhu tubuh sendiri. Tapi masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa juga, persiapan mau masuk kuliah, betul ya Mbak Riani? Iya, masih bisa kok. Oh, seperti biasa saja, tapi tetap taat protokol kesehatan loh? Iya. Berarti tetap bisa bertemu dengan orang-orang, kemudian juga mengerjakan pekerjaan seperti biasa atau tugas-tugas sehari-hari seperti itu ya, tidak ada dikurangi atau harus melakukan beberapa hal yang menghalangi aktivitas? Oh, nggak ada. Oke. Mbak Riani, lalu ketika dipantau itu apakah harus selalu lapor langsung ke pihak terkait atau dipantaunya itu seperti apa? Bisa dijelaskan kepada kami, Mbak Riani? Kalau aku tuh kan baru pertemuan kedua. Nah, selesai disuntik kemarin tuh yang aku jelasin tadi, kita dapat kayak kartu gitu, yang untuk pengisian kita punya gejala atau enggak. Nah, baru kalau misalnya ada di luar dari itu kita bisa koordinasi sama suster atau dokternya gitu. Yang Mbak Riani dapatkan mungkin cerita-cerita dari sesama teman relawan juga semuanya tidak ada yang merasakan apapun ya selama atau setelah mendapatkan suntikan uji vaksin ini? Ada yang ada yang enggak. Oh, seperti apa Mbak Riani yang diceritakan? Kalau misalnya yang ada gejala tuh kadang waktu disuntik dia kayak ngerasa sakit gitu kalau ditepuk kan. Tapi dampak usai disuntiknya ada?
Kalau itu aku kurang tahu, tapi kalau dijelasin tuh kalau misalnya kita baru disuntik tuh dampaknya cuma kayak pegel, terus agak demam gitu. Tapi tergantung orangnya juga sih. Oh gitu, dan syukurnya Mbak Riani tidak merasakan apa-apa ya usai Iya. mendapatkan suntikan uji vaksin. Mbak Riani, hari ini negara kita berulang tahun yang ke-75. Di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak kepada banyak hal, bagaimana Mbak Riani memaknainya? Makna dari ulang tahun banyak sih. Salah satunya apa ya? Mungkin perjuangan Mbak Riani sendiri Iya. sebagai relawan? Sama perjuangan apa ya, kayak dokter-dokter kayak gitu. Ada yang mau Mbak Riani sampaikan mungkin kepada para pahlawan kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, pokoknya semangat, terus tetap jaga kesehatan juga, terus buat warga-warganya semoga lebih disiplin supaya para medisnya apa ya lebih dapat waktu yang luang buat mereka istirahat juga. Dan semoga ancaman COVID-19 ini juga segera berlalu. Iya. Terima kasih Mbak Riani atas waktunya, relawan uji vaksin calon COVID-19. Terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi Spesial Hari Kemerdekaan. Semoga sehat selalu Mbak Riani. Dan kita doakan tentunya agar calon vaksin COVID-19 ini bisa segera lolos dan bisa diproduksi secara massal, bisa menjadi jawaban di tengah ancaman COVID-19. Terima kasih Mbak.